Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Topik kita kali ini di Bali Pos Talk mengangkat tentang perekonomian Bali dan bagaimana kabar pengusaha-pengusaha di Bali. Saya akan mewawancarai Ketua DPD Apindo Bali, Bapak Nengah Nurlapo. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Rahajeng Purnamo. Rahajeng Purnamo, karena pas wawancarai di Purnamo ya. Rahina dumangkin karena lan rahajeng sareng sinamian. Kita langsung kepada persoalan tentang, karena kan situasi ekonomi sekarang di mana-mana kita dengar susah gitu ya. Patut. Nah, bagaimana dengan pengusaha-pengusaha di Bali kabarnya? Pak Ketua, silakan. Memang kalau kita melihat daripada situasi kondisi, memang sudah membaik ya. Boleh dibilang membaik, tetapi ya dengan situasi sekarang ini sebetulnya belum baik-baik saja. Yang tentunya ya berbagai macam permasalahan yang ada gitu. Baik daripada global ya dan internasional, di mana sampai sekarang yaitu mengenai perperangan ya antara Ukraina dan Rusia, antara yang ada di negara Arab sendiri ya, itu tentunya sangat mempengaruhi daripada ekonomi global dan tentunya juga Bali itu sendiri. Itu yang dari luar ya. Nah, kalau yang dari Bali katakanlah nasional, apa yang paling berpengaruh? Apakah efisiensi dari pemerintah ini atau itu yang menyebabkan juga? Baik, dari kalau mengenai nasional, sebenarnya perekonomian kita ya, jadi dengan adanya COVID ya yang lalu itu ya, tentunya pengusaha kita belum sehat benar. Tetapi dikarenakan walaupun ada stimulus dari pemerintah kepada dunia perbankan, tetapi nyatanya ya tentunya dunia perbankan sangat berhati-hati ya untuk mengeluarkan daripada apa yang sebenarnya. Tetapi sehingga ya, pengusaha-pengusaha kita yang kena COVID itu kadang-kadang kena yang namanya blacklist lah kita. Nah ini yang sulit ya. Jadi sebenarnya mereka bisa jalan sekarang. Tetapi karena ada kendala-kendala seperti itu, tapi kita harus syukurin. Jadi tentunya utamanya pengusaha Bali, baik yang karena kita di dalam boleh dibilang Bali ini adalah yang utama yaitu mengenai pariwisata. Oke, kita sebelum ke pariwisata, tadi Pak Ketua menyebutkan tentang COVID kan sudah berlalu sekitar 2 atau hampir 3 tahun. Ini masih terasa sampai sekarang efeknya, Pak Ketua? Sebetulnya masih seperti tadi, karena pada waktu itu benar-benar terpuruk ya. Dunia pariwisata kita terpuruk ya. Terutama kan ya boleh dibilang ya pengusaha senior lah, anggapnya seperti ini. Tetapi ada yang masih betul-betul qualified ya, tetapi kebanyakan sebenarnya maaf ya. Dan bersyukur memang itu pengusaha muda-muda sekarang ini yang ngerasa inilah yang akan melanjutkan daripada perekonomian kita. Kalau yang COVID paling terasa itu karena kredit di bank itu ya, jadi masalah ya. Dia ngerasa memang karena pada saat itu ya tentunya mempunyai suatu kewajiban ya pengusaha pada saat itu. Ada restrukturisasi kredit, tetapi setelah restrukturisasi kredit ini kemudian agak normal pembayaran kreditnya, tapi situasinya masih belum normal betul ekonomi. Jadi itu yang menyebabkan pengusaha agak mengalami kesulitan gitu ya sampai sekarang. Itu betulnya. Tapi syukur-syukur juga ya. Jadi ada yang ya mungkin mereka di dunia pariwisata, tetapi mengenai transportasi, tetapi ada juga yang bergerak di bidang otomotif, ya memberikan kepada mereka kemudahan sehingga usahanya bisa berjalan lah. Gitu. Oke, kalau kita melihat ke dampak pariwisata, wisatawan asing sudah mulai sedikit normal lah, walaupun kemudian dia mengatakan tidak ada dampak ekonominya. Tapi apakah pariwisata kita kalau dalam pandangan
Pak Ketua, dari seorang pengusaha, apakah sudah betul-betul normal memberikan kontribusi seperti sebelum COVID atau gimana? Ini sebenarnya kalau kita melihat ya, jadi permasalahan yang ada, ya utamanya di Kodia, Kabupaten Badung, Gianyar, ya Tabanan, itu kan yang paling kredit sekarang permasalahannya yaitu mengenai transportasi. Oh. Ini kemacetan itu belum ya. lagi mengenai sampah, belum lagi ya situasi kondisi sekarang ya kalau boleh bilang mengenai keamanan, ya juga tidak baik-baik sekali, ya kan. Jadi ini yang perlu kita dibenahi lah gitu. Iya, iya. Karena itu yang kemudian membuat pariwisata belum begitu ini ya, memberikan atau menjanjikan. Tetapi kalau seperti tadi, memang sudah kalau boleh dibilang ya kita dengan adanya pariwisata kita, ya baik mancanegara maupun yang ada di domestik itu sudah berjalan, gitu. Tetapi kalau ini terus terjadi seperti kemacetan, ya, seperti pamannya tadi ya mengenai sampah, terus mengenai kejahatan-kejahatan yang mulai timbul seperti ini, kita tidak ditanggulangi dengan baik, yang rasa nantinya akan bisa terpuruk juga. Ya. Tidak akan susah bangkitnya, susah normalnya jadi pariwisata. Kemudian itu juga akan membuat perekonomian Bali tertekan, sehingga pengusaha-pengusaha juga mengalami kesulitan. Nah, dengan adanya sekarang katakanlah gubernur sudah dilantik, gitu, bupati sudah dilantik, apakah Pak Ketua melihatnya ini ada optimisme kita akan bisa cepat pulih lagi ekonomi kita? Ya, kita sebagai seorang wirausaha, sebagai seorang wira swasta, ya sebagai seorang pengusaha, ya tentunya harus optimis. Ya, jadi Pak Gubernur kita, Pak Koster dengan Pak Giri Prasto sudah banyak mengeluarkan statement, ya yang rasa sudah baik sekali itu. Ya, jadi akan menanggulangi mengenai ya tadi transportasi, kemacetan, sampahnya. Terus mengenai ya kalau boleh dibilang ya bagaimana untuk mengenai adat istiadat kita, ya, jadi budaya kita supaya tetap lestari. Ya, itu yang membuat para pengusaha ya Pak Ketua juga merasa optimis ini akan bisa direalisasikan oleh dan kita memang sih harus kita mendukung segenap apapun yang merupakan program kerja pemerintah, ya kita harus dukung dan kita harus juga awasi dan kita koreksi, ya sehingga apa yang akan dilaksanakan itu bisa terlaksana dan kita bisa masyarakat utamanya masyarakat Bali bisa menikmatin. Ya, kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya harapan paling besar katakanlah dari pengusaha-pengusaha di Bali ini kepada kebijakan pemerintah baik di kabupaten, di provinsi, ya mungkin bahkan sampai nasional, apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pengusaha? Juga yang barusan ini kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, jadi Bapak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur juga mengadakan rakor, ya itu di dengan para bupati, Badung, ya dengan Bupati, dengan Legislatif, ya itu juga merupakan kalau boleh dibilang ya kita ada harapan lah bagi kita sebagai itu melahirkan optimisme ya dengan pertemuan rakor itu ya. Saya rasa seperti ini karena di sana ada semacam kesepakatan bersama ya antara pemerintah provinsi, kabupaten, ya kota, ya tentunya mudah-mudahan ini bisa terlaksana sehingga masyarakat Bali utamanya para pengusaha kita ya dunia usaha bisa nantinya menikmati apa yang telah dicanangkan kepada baik itu kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten. Ya. Jadi intinya bagaimana kemudian ada optimisme ya dengan kepemimpinan gubernur, wakil gubernur dan para bupati yang sudah bertemu ini, mereka optimisme akan segera bisa memperbaiki ekonomi Bali. Ya.
kita terus seperti tadi ya, kita harus optimisme gitu ya. Dan apalagi yang memang ada satu daerah yang di Karangasem itu juga melakukan settlement dan dia merasa yang beda partai kan. Ya, yang beda jadi partai. anggaplah seperti itu. Jadi gimana ya bilang ya, mudah-mudahan ya ini ya, antara yang di provinsi, antara yang kabupaten seperti Badung, Kodia, Gianyar, Tabanan, ya mungkin bisa berkolaborasi yang membantu kepada masing-masing daerah. Kabupaten yang lain yang kurang gitu ya. Jadi harus kompak gitu ya untuk membangun Bali gitu ya. Yang rasa seperti itu, karena pemerintah dari pusat yaitu Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden juga mengharapkan supaya ada kekompakan ya dan ada saling berkoordinasi lah kepada masing-masing daerah itu sendiri. Kalau tentang tol Mengui Gilimanuk sebagai seorang pengusaha gimana melihat? Itu wajib ya harus. Nah ini sebenarnya kalau memang ini ya jadi sebenarnya sangat-sangat diperlukan sekali. Sangat krusial. Apalagi kalau sekarang kalau kita lihat daripada apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Jadi mengenai cuma di Bali itu kita dapatkan yaitu yang ada di Pengambangan ya. Itu merupakan pelabuhan perikanan Nusantara. Ya. Nah, di sini ada satu kendala juga bagi kami ya. Ya, jadi bagaimana kalau nantinya memang hanya ya pelabuhan ikan aja, tetapi di satu sisi ya nanti hasil ikan yang ada di Bali yang merupakan ekspor juga tertinggi ya, yaitu karena pelabuhan yang ada di benua ini akan dipindahkan ke Pengambangan. Yang tentunya memerlukan transportasi cepat ini. Karena ekspornya keluar harus pakai pesawat gitu ya. Secara otomatis sudah inilah ya. Harus pakai pesawat dan ya. harus perlu bandara Pak. Ya. Jadi, kalau misalnya dari Benoa kemudian dipindah ke Pengambangan, dari Pengambangan kalau harus dibawa lagi ke Bandara Ngurah Rai itu butuh waktu lama, harus ada tol gitu maksudnya. Jadi kalau seperti sekarang ini sudah nggak bisa dianu lah. Ya, mohon maaf saya kebetulan dari Jemberan. Jadi kalau ini saya rasa paling cepat waktu itu 3 jam dengan jalan yang sekarang. Paling cepat dianggap 3 jam. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita harapkan ya. Ada benang merahnya berarti kalau PSN yang sekarang itu yang cuma lolos cuma yang di Pengambangan itu otomatis sebenarnya jalan tolnya juga harus dibangun gitu ya. Karena kalau Pengambangannya dibangun ada jalan tol sama juga bohong. Ya. Memang kalau kami melihat statement daripada Bapak Gubernur ya, jadi dulu yang lalu saya rasa memang ada dari pihak swasta sebenarnya. Dan mudah-mudahan seperti Pak Gubernur yang sudah disampaikan beberapa yang lalu, ya itu nantinya memang ada pihak swasta yang bisa melaksanakan itu dan tentunya harus berkoordinasi dengan pusat. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan wawasannya ya sudah memberikan. Terima kasih, semoga tiang ngatur semua. Demikian tadi pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada tentang bagaimana pengusaha memang tidak baik-baik saja, tapi tetap optimis ya dengan adanya pemerintahan baru, dengan ada kebijakan yang baru. Mudah-mudahan ini menjadikan ekonomi Bali cepat pulih gitu ya, cepat normal sehingga kita masyarakat bisa merasakan dampak kesejahteraannya. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Mas Santi. Om Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa.